Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Balak Arsa yang berjudul Haru Mahameru. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Masih hangat sinar mentari itu menandakan masih pagi. Kami berjalan menyusuri tebing demi tebing, jutaan kerikil tajam, batu-batu terjal juga kami lewati untuk bisa keluar dari kampung mereka, kampung keluarga kami yang kedua. Sampai kami masuk lagi ke bagian alas ek, kami hanya mengandalkan peta lontar dari Mbah Buyut. Memang alas ini alas yang sama, namun kami bagaikan sudah hafal dengan setiap jalurnya. Kami dengan mudah mendapatkan dan menemukan setiap titik tanda dari peta tersebut. Walaupun pada waktu itu kami baru tahu kalau arah mata angin bisa dilihat atau ditemukan pada kode alam, yaitu dari letak lumut yang menempel di setiap batang tumbuhan besar. Mungkin mudah dan sudah banyak yang tahu kode lumut batang kayu ini, tapi bagi kami ini hal baru. Lumut akan berwarna hijau di sisi sebelah timur dan lumut yang menguning kehitaman ada di sebelah barat. Dengan mudahnya kami mendapatkan arah angin ini semat mata karena pengetahuan yang diberikan oleh Mbah Buyut kepada kami bertiga. Jengkal tanah alas X kami pijak bersama hembusan angin tipis saat sepatu kami menginjak pijakan di alas X. Jantit, ternyata gampang ya lewat alas ini, tidak kayak kemarin itu, ucap Hendro tidak henti-hentinya mengumpat kebodohan kami. Sudah diajari jangan mengumpat kamu itu, Hen. Mulutmu apa tidak pernah diselamatin? Kemari aku tabuk sepatu kamu, ucap Suno jengkel akan semua umpatan-umpatan dari si Hendro. Aku tetap diam dengan anganku, angan kehilanganku akan gadis cintaku, kampung dan warga di sana. Sebenarnya kalau aku tidak sekolah, mendingan aku di alas ek bro. Aku suka sama keasrian alam dan isinya, ucapku pada kedua temanku. Sebenarnya kamu itu cuma merasa kehilangan si Mayang ya Pur, gak lebih, ucap Suno kepadaku. Coba gak ada anak gadis cantik di sana, adanya orang tua semua. Pasti sudah lari dari kemarin kamu le, ucap Suno sambil mengejekku. Kamu tahu Cok, tadi malam kamu ngomong terus sama sayang-sayangan dengan si Mayang itu. Sebenarnya aku dan Suno tidak tidur Cok. Aku ya mesam-mesem, tapi ya merasa kasihan sama kamu dan Mayang. Cinta beda yang tak pernah sampai katanya, ucap si Hendro menambah tertawa mereka berdua. Makanya jadi pemuda itu yang banyak pacarnya, jangan jomblo-jomblo aja. Kenal sekali sudah mau diajak nikah. Lah kamu itu apa ya, sama-sama hewan? Hahaha. Ejek si Hendro dengan kelucuannya. Aku ini manusia yang mempunyai citra, rasa, dan karsa. Akan tetapi ketiganya tidak berguna tatkala cinta sudah bicara. Batu dengan diameter lebih dari 6 meteran itu menjulang bak permata hitam di atas tanah. Namun anehnya seperti ada mural-mural halus berwarna merah. Apakah itu mural masyarakat purba atau ada orang sebelum kami yang datang kemari? Itu tidaklah penting bagi kami. Di hari ke-6 ini kami diharapkan sampai di atas batu Suryo Moncer. Kenapa area itu disebut dengan nama itu, aku pun kurang tahu. Bahkan si Hendro yang sering bertanya kepada Mbah Pur tidak mengetahui artinya. Kok bisa dinamai batu surya terbit ya? Padahal tidak kena sinar mentari sama sekali. Malah kesannya gelap gulita, tertutup semak belukar. Celetuk Suno persis dengan apa yang aku pikirkan. Yang penting bisa selamat dari alas ek saja sudah sangat lebih dari cukup bagi kami. Dari sebelah kanan kami keluarlah pasukan putih berkunjung. Cok, hati-hati, ada pocong itu di sampingmu, kata Hendro sambil menarikku. Di tempat itu kami mendapatkan sambutan kurang begitu mengenakan. Ada sekitar 7 pocongan di atas kanan dan puluhan lainnya di bawah kami.
Pocongan itu keluar dari sela-sela pepohonan. Kenapa di hutan seperti ini ada pocongnya? Muka yang terkelupas dengan sedikit daging membusuk, mata yang gosong namun memendam rasa kebencian yang sangat mendalam. Mau tidak mau kami harus siap mental berhadapan dengan pocong-pocong itu. Halah, santai aja, cuma pocong. Pokoknya kamu semua jangan sampai kena ludahnya, bisa gatal-gatal 3 bulan, jawabku kepada Hendro. Ada pocong yang memang bisa meludah, dan ludahnya jika terkena kulit akan melepuh, gatal-gatal dan membuat bekas koreng hitam bernanah dan baunya sangat busuk. Suno langsung mengambil langkah depan sambil tertawa dan berkata, "Jangan sampai salah satu dari kalian meludahi aku dan temanku. Kalau sampai itu kamu lakukan, aku siksa kamu, pocong." Kami memang tidak pernah takut dengan pocongan, gendruwo, kuntilanak, itu semua demit kelas teri bagi kami. Aku dan Suno suka sekali memainkan game, balapan pocongan di kampung, dan tahu pocongan mana yang ganas dan pemalu. Mungkin banyak orang tidak percaya, tapi bagi kami itu biasa. Kami tidak pernah takut dengan jenis demit setan seperti itu, karena kami sudah dibekali ilmu mengaji dan ilmu spiritual, khususnya mata batin sejak dini oleh keluarga kami. Udahlah, itu setan kampungan jangan diladeni, ayo cepet dibakar, lanjut Suno padaku. Bagi kami, demit kampungan atau demit yang sukanya mengganggu lebih biasa daripada seramnya bertemu ibu kos atau bertemu debt collector tukang tagih kreditan. Dasar setan kredit. Pocong-pocongan masih kelayapan dan mengintai kami. Sorot matanya sangat jelas melotot. Apalagi tidak hanya 1-2 pocongan, tapi puluhan pocongan. Kami tidak mau menghiraukan pocongan-pocongan itu. Kami tetap melangkah dengan sekuat tenaga untuk mencapai batu bergambar merah itu. Dalam lontar yang diberikan Mbah Buyut sebagai petunjuk arah kami, di sana diberi tanda matahari dan mengisyaratkan tidak boleh telat sampai di sana dan jangan sampai malam mendahului kami. Pagi bergerak mendatangkan siang, siang pun cepat menyuguhkan petang. Sudah gelap, Cok, apa tidak ada bahaya lagi nanti di sana? Kata Hendro was-was kepada kami. Gelap ya biarkan saja. Yang menakutkan itu bukan gelapnya, tapi mulutmu itu yang dari tadi bicara kotor terus. Tidak bosan ya kamu bicara kotor? Ucapku sembari menutupi ketakutan. Sore ini, petang ini, malam ini, lolongan anjing hutan mulai membahana memenuhi alam. Padahal belum malam. Kenapa kengerian ini sudah disuguhkan kepada kami? Bagaimanapun kami harus mencapai batu besar itu. Memang sudah kelihatan dan tampak dekat, tapi kami merasakan batu itu seakan selalu menjauhi kami. Apa cuma perasaanku saja atau memang sering terjadi pada pendaki lainnya? Sekitar 1 jam kami menaiki jalan terjal untuk sampai di titik pertama kami dan akhirnya kami sampai juga. Batu biasa memang, tidak ada yang aneh. Tapi kenapa banyak penjaga tak kasat mata di sana? Batu itu bagaikan diselimuti kabut tipis dan yang pasti kami dibuat ngeri lagi. Dan yang kami herankan juga, kami selalu ditunjukkan bahwa ada dimensi lain yang akan kami lalui. Kami dapat melihat semua demit alas Semeru ini dengan mudahnya. Tanpa berpikir panjang, aku menyuruh Suno untuk membakar kayu perapian guna menghangatkan kami di malam itu. Tidak lupa kami membakar garam dari Mbah Buyut. Keanehan terjadi lagi. Ternyata Mbah Buyut tidak hanya membekali kami dengan garam, namun juga dupa tanpa kami sadari. Kamu semua jangan lari, habis ini ada manusia berwujud raksasa. Suara itu kami dengar, tapi lagi-lagi tidak ada orang di sekitar kami. Bro, kamu dengar sesuatu tidak? Tanya Suno sambil berbisik padaku dan Hendro. Iya, tapi siapa ya? Jawabku juga. Tidak usah khawatir, temanmu ini yang akan menghadapi jika raksasa itu datang. Lah ini aku sudah dibekali menyan, dupa ratus dari Mbah tadi pagi. Aku juga disuruh menukar dupa ini dengan jalan naik, seperti bayar tiket begitu loh, Cok.
ucap si Hendro dengan santainya. Sempat ku berpikir, apakah Hendro kesurupan lagi? Yang aku tahu dia adalah seorang penakut yang cengeng, tapi kenapa sekarang dia bisa berubah? Malam disertai hujan menambah beban tersendiri di hati kami. Kami tidak bertenda, namun berlindung di lubang kayu besar di atas batu bertulis itu. Benar saja, baru selang beberapa lama dari kejauhan kami melihat ada sebuah bayangan. Bayangan manusia apa hewan ya? Tidak terlalu jelas. Dengan hanya mengandalkan mata dan penerangan api perapian di depan kami itu. Lama memang, tapi terus mendekat ke arah kami. Dan aku memutuskan sesuatu. Udah, sekarang matikan api unggun itu. Ayo cepat naik ke atas pohon. Jangan sampai makhluk itu menangkap dan mencelakai kita. Ajakku kepada Suno dan Hendro. Kami bergegas naik ke atas pohon besar itu. Memang agak sulit memanjat batangnya yang sangat besar. Namun lagi-lagi kami dibuat tidak masuk akal. Kami dengan mudahnya menaiki dahan demi dahan sampai pada batang tertinggi menurut kami. Aku lihat dari sisi barat, masih dan masih menuju kami. Kami tidak percaya seseorang dengan wujud itu, berbadan tinggi besar melangkahkan kakinya menuju kami. Bahkan kayu yang kami naiki hampir sama dengan tinggi badannya. Matanya memancarkan aura yang sangat kuat dengan rambut sebahunya serta wajah sangarnya. Waduh Gusti, kok jelek begini Cuk? Aku tidak berani Cuk mengajak barter sama Menyan. Kalau mukanya sangar menakutkan begitu Cuk. Kamu aja Pur yang ngomong, ucap Hendro yang berbanding terbalik dengan sikapnya tadi. Siapa lagi kalau bukan aku? Aku yang harus bertemu dan berhadapan untuk menukar Menyan ini. Aku berusaha menahan tangisku. Aku harus berani. Apakah ini yang biasa orang sebut buto atau raksasa? Dalam gemetaranku kubaca surat sang penguasa subuh dari kitab suciku. Kuulang-ulang walaupun dengan nada yang terbata-bata. Oh Tuhanku, aku yakin bahwa semua atas kehendak-Mu. Aku mati, mereka mati, dan semua pasti mati ya Tuhanku. Namun aku meminta pertolongan serta perlindungan dari-Mu semata. Oh Tuhanku, ku coba membenarkan posisiku dari dahan pohon besar itu. Aku berdiri di salah satu rantingnya. Ku beranikan diri dan ku mantapkan hati ini. Dan aku sudah siap. Sudah lama aku tidak merasakan darah, daging, dan tulang manusia. Kamu siapa? Bisa jadi kamu menjadi santapanku juga dan juga menambah kesaktianku. Suara buto itu keras melengking serasa suara petir yang menyambar. Sosok ini ternyata adalah buto atau raksasa dari golongan demit dan setan. Sebentar, jangan tergesa. Aku dan temanku ini mau cari jalan karena kesasar. Lah kenapa kamu mau makan aku? Lah kamu ini siapa? Kamu berani bayar berapa? Apa kamu berani dosaku dan dosa teman-temanku? Jangan sampai kamu buta, kena murka Tuhan. Apa kamu mampu? Seandainya kamu mampu ya terserah kamu mau lakukan apa saja terhadap aku dan teman-temanku ini. Jawabku lantang dan berusaha tegar. Aku Raja Buta, tidak ada acara mundur. Maju terus, aku makan dagingmu, aku kunyah kepalamu, ubon-ubonmu, aku hisap darah jantanmu manusia. Jawab makhluk itu tak menggubris ucapanku. Tanpa kami sadari, si Hendro membakar kemenyan yang diberikan Mbah di tangannya dengan korek apinya. Memang kecil, tapi wangi menyan itu sangat harum dan belum pernah kami cium rasakan aroma seperti itu. Malam yang sudah tak terhitung lagi mencekam kala itu. Aku Purnomo tidak pernah takut dengan setan demit apa saja. Tapi aku takut, sangat takut dan selalu takut bila teringat hal itu lagi. Tak bisa dan tak bisa. Aku dan kawanku harus hidup, harus selamat. Bau apa ini? Aku mencium menyan dupa ratu surga alas ek. Siapa yang punya? Aku minta, aku minta. Aku minta, ucap Raja Buto diulang-ulang olehnya.
sambil mencari asal wangi dari asap menyan Duporatus. Aku bisa memberimu, tapi ada syaratnya. Kamu harus jadi raksasa yang benar. Jadi raksasa yang menurut dengan Sang Hyang Batara Durga, ucap Hendro sambil merapalkan mantra dengan terbata-bata. Seketika itu juga manusia setengah raksasa itu mundur dari kami. Manusia setengah raksasa itu mundur dan memberikan semacam salam hormat kepada kami dengan membungkukkan badannya seraya menyentuh dadanya. Maaf, aku tidak tahu kalau kalian semua itu masih satu saudara dengan manusia di Alas Ek. Aku ini pagar dan menjaga kampung Alas Ek seisinya, ucap makhluk itu sambil menunduk dan bersimpuh. Makhluk itu adalah Raja Buto. Namanya Yai Buto, penjaga gerbang menuju Alas Suwung dan kampung Alas Ek. Aku tidak berani makan darah daging Resi Ek dan keturunannya. Tolong maafkan aku minta maaf, ucap Raja Buto yang tak kami mengerti. Yang aku tahu hanya permintaan maaf dari raksasa itu. Apakah memang ada raksasa di zaman ini? Apakah hanya perwujudan demit alas Semeru saja yang menunjukkan eksistensinya? Pertanyaan yang kembali tidak kami temukan jawabannya. Namun aneh terjadi kembali. Lagi-lagi Suno merapal mantra. Sepertinya dia sudah hafal di luar kepala. Padahal setiap kata di mantra itu dengan bahasa Sanskerta yang sangat tidak kami pahami. Hendro temanku merapal mantra dengan nada yang lembut tapi terasa tegas. Kami merasakan getaran yang cukup kuat. Apakah ini yang dimaksud gesekan dimensi? Apakah ini yang dimaksud moksa ora ilang? Dadaku berdegup kencang, serasa darahku mengalir derasnya ke ujung kepala. Raja Buto hanya diam tanpa nelangsa. Raja Buto tunduk pada temanku yang bukan apa-apa. Wahai saudaraku, tolong antarkan anak cucu manusia ini menuju dunia nyata, dunia kebebasan, dunia tempat mereka bertemu dengan keluarganya, dengan ibu yang melahirkannya, dengan bapak yang menafkahinya, dengan sesama saudaranya. Wahai saudaraku, suara nuraniku pun berharap. Sempat kututup telingaku, terasa berat tubuh dan kepalaku. Namun akhirnya, mari naik ke pundakku, saya bisa membawa kalian berjalan sampai keraton Dewi X. Keraton yang berwujud ranu atau danau, tapi tetap saya dan kalian tidak ada hutang baik di dunia dan akhirat, ucap Raja Buto kepada kami. Kami pun segera naik ke pundak raksasa itu. Hanya orang yang waras yang akan mengerti dan memahami tentang cerita kami. Kami waras, penduduk asli Alas Ek pun waras. Bahkan agamaku juga mengharuskan kami mempercayai kewarasan hal dan alam gaib. Apakah kalian waras? Atau hanya orang yang merasa waras? Dunia tidak hanya bisa dihitung dari akal saja. Bahkan Tuhan menciptakan sesuatu yang tak mampu akal ini memikirkannya. Jangan kalian merasa waras hanya karena kalian lebih rasional daripada kami. Kami waras karena kami manusia ciptaan Tuhan pencipta alam semesta. Sangat terasa bulu-bulu kasar dari punggung raksasa itu. Kami pun bercengkrama dan saling bercerita. Aku mendengar kisah kelam dari si Buto. Dia menceritakan bahwa dirinya diselamatkan oleh Resi Merkandia dari kematian. Apakah demit atau raksasa bisa mati? Tapi nyatanya memang bisa. Semua makhluk ciptaan Tuhan bisa mati atas kuasa Tuhan. Buto akhirnya bercerita bahwa dia berasal dari Alas Tengger. Dia serasa hidup nelangsa, mati pun tak akan ke nirwana, imbuhnya. Dia dikuasai oleh demit jahat yang memerintahkan dirinya untuk membangun istananya di perbukitan utara Tengger. Yang aku tahu memang ada sebuah perbukitan dan merupakan salah satu objek wisata di daerah itu. Sempat si Buto ingin melarikan diri, tapi tidaklah mudah. Biarkanlah kisah kelam si Raja Buto menjadi rahasiaku dan dirinya saja.
Kurang begitu santun bila aku menceritakan apa yang dirasakan olehnya dan rakyatnya kala itu. Cukup tahu saja, mungkin puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu ada seorang resi yang menolongnya. Dan sekarang Raja Buto akan selalu menjadi benteng pertama bila ada manusia luar yang ingin masuk ke wilayah Alas-ek. Sentuhan angin lembut menyeka muka dan jiwaku. Kurasakan tubuhku berayun-ayun seirama dengan gerakan Raja Buto. Kami kecil Tuhan, bayangkan saja kami bertiga ada di pundak Buto dan digendongnya menaiki jalan terjal dan menanjak itu. Kami bagai anak bayi yang digendong orang dewasa di keranjang pundaknya. Berkali-kali kami menyaksikan kayu di kanan kiri kami disibaknya dengan tangan kekar itu. Tak jarang Buto berpegangan pada batang-batang kayu besar agar tidak terpeleset dan mencelakakan kami yang ada di atas pundaknya. Perjalananku bagaikan perjalanan. Aku sudah kehabisan kata-kata untuk menceritakan dan melukiskannya. Perjalanan yang tidak kami rencanakan dengan matang, tidak kami lakukan dengan pertimbangan, bahkan perjalanan dengan alasan segala kebohongan. Tuhan, Engkau masih sayang pada kami bertiga. Engkau masih menginginkan kami bertiga ada di muka bumi ini. Tuhan, biarkan hamba-Mu ini mengucap syukur atas semua karunia-Mu, atas semua rencana-Mu, atas samudra maaf-Mu. Bahkan bila ada murka-Mu, aku akan selalu tunduk padamu, wahai Sang Penciptaku. Penciptaku dari bapak ibuku, pencipta Adam dan Hawa, manusia pertamamu. Tuhan, terima kasih atas semua kesempatan dan pelajaran yang Engkau gariskan pada kami di kesempatan ini. Terus langkahkan perilakumu di jalan kebajikan dan mulia. Hidup bukan masalah siapa yang menyebut kamu jelek atau buruk. Hidup itu yang penting dijalani dan berguna untukmu dan orang lain. Ucap Buto mengagetkan kami bertiga. Iya Yai, jawab kami serempak-serentak sedikit kaget. Tuhan selalu memberi kemudahan kepadaku. Mulai dari mengirimkan Lik Slamet pembuat peta buta kami, pencari ijuk pemberi tongkat penjalin kami, Wong Agung Soko, orang sakti dari Semeru penjaga kami, Harimau Jawa guardian angel kami, warga Alas-ek beserta keramahan dan tentunya perawan ayunya, sampai Raja Buto yang dengan sukarela menjadi tunggangan kami melewati tanjakan dan celas Alas-ek. Sungguh pengalaman yang terasa sejuk, sakit, bimbang, bahagia, nelangsa dan bercampur aduk dengan larutan turunnya dingin malam bertabul angan. Yai Buto tidak segan-segan memberikan kami wejangan, walaupun itu dari sosok yang sangat menakutkan, namun mulutnya mengisyaratkan kebaikan bagiku dan semua orang yang mampu mendengar serta melakukan semua kebaikan di hidupnya. Banyak orang yang mengaku pintar namun tidak berguna, bahkan cenderung meremehkan dan selalu menyudutkan orang lain. Apalah gunanya orang seperti itu? Orang yang hanya bisa melihat sesuatu dari apa yang masuk akal di pikiran mereka. Orang-orang yang pandai seperti itulah yang akan menghancurkan dunia beserta isinya karena murka Tuhan. Andaikan semua bisa dicitrakan, apakah aku mampu memikirkan dan bahkan mengingat semua ciptaan Tuhan? Manusia, kalian selalu melihat sesuatu dengan mata dan otak kalian, padahal otak dan mata kalian tidak akan mampu melihat, bahkan membayangkan saja seperti apa kalian setelah ada di pelukan bumi ini. Manusia bisanya menggerutu saja karena ketidakmampuan akan akal dan hatinya. Yai, apa masih lama perjalanan ke Ranu Kuning sana Yai? Tanya Suno pada Buto. Dibuat cepat bisa, dibuat lama juga bisa. Tinggal kamu mau yang mana? Jawab Buto memberikan pilihan kepadaku. Berjuta pertanyaan di hatiku. Apakah dia makhluk nyata atau demit? Semua itu tidak akan kudapatkan jawabnya bila aku tak bertanya pada dia, si Buto tunggangan kami. Mohon maaf Yai,
Sebenarnya kamu itu golongan apa? Demit setan apa memang makhluk nyata? Tanyaku penuh perhatian. Tawanya menggema di lembar malam keenam kami. Malam yang memberikan keberanian kepada kami. Malam yang hanya dapat dinikmati oleh manusia berhati dewa. Apakah semua manusia berhati dewa? Tentulah tidak. Banyak manusia yang tidak bisa menampakkan bahwa dirinya dewa, melainkan hanya manusia serupa anjing yang selalu menyala-nyala karena keiriannya. Anjing yang hanya bisa memakan sisa-sisa tulang dan bangkai dari saudaranya. Mampukah engkau menjadi dewa? Atau kau hanya seekor anjing yang tidak mampu menemukan ekormu walau itu melekat di tubuhmu? Dewa tetaplah dewa, tetapi belajarlah, jadilah manusia berhati dewa, karena dewa selalu memberi bukan meminta, selalu memuji bukan mencela, selalu memberi kebahagiaan bukan membuat nelangsa. Saya jawab apa adanya, Kang Mas. Aku sejatinya raja raksasa dari Gunung Ek. Aku abdi dan pesuruh Resi Markandia. Aku ada di sini untuk pagar kampung Alas Ek. Aku dari golongan demit atau setan. Aku demit, Kang Mas, cuma aku bisa berwujud kasar. Jawab Yai Buto menjelaskan apa yang ada di pikiranku. Perjalanan yang lumayan menyenangkan malam itu. Di samping kiri kanan kami banyak sekali celorot pancaran cahaya bagaikan bintang jatuh dan melesat datang dan pergi. Cahaya yang bagai kunang-kunang malam. Indah, sangat indah. Sampai tiba-tiba... Gimana Sobat Horor? Sebenarnya apa yang akan ditemui oleh Purnomo, Suno, dan Hendro? Apakah mereka berhasil keluar atau mereka akan diberikan kejutan lagi? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!